Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kepada yang terhormat Ibu Destri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Dewan Gubernur Bank Indonesia, hadir lengkap pada pagi hari ini, Ibu Aida, Ibu Fili, Pak Riki, Pak Tommy, Pak Thomas, dan juga tentunya saya ingin khusus menyapa kepada Gubernur Bank Indonesia periode 2013-2018 yang telah hadir bersama kita, Bapak Agus Martowardoyo, dan Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, ASPI, Ketua Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, AKKI, Direktur Utama Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional atau PETEN, Bapak Ibu Direktur Utama PJP First Movers Kartu Kredit Indonesia Segmen Retail, PJP Acquire, KRIS, Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran, Bapak Ibu Pimpinan Redaksi Media Massa, Bapak Ibu Pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia, serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, maka kita kembali menorehkan langkah penting dalam perjalanan sistem pembayaran nasional, di mana semangat kemerdekaan diwujudkan melalui peluncuran perluasan kebijakan MDR KRIS 0% dan implementasi Kartu Kredit Indonesia. Hal ini sejalan dengan pilar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan Asta Cita pemerintah bahwa BI akan terus mendorong sistem pembayaran agar semakin mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh dengan ketidakpastian serta tantangan terhadap daya beli masyarakat, diperlukan langkah bersama yang mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, perubahan perilaku masyarakat yang semakin digital menuntut sistem pembayaran untuk terus berkembang secara adaptif, inklusif, aman, dan prudent, sehingga mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi. Sistem pembayaran bukan sekedar sarana transaksi, namun merupakan urat nadi aktivitas ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan pelaku usaha, menghubungkan inovasi dengan produktivitas, serta menghubungkan kepercayaan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kebijakan pro-growth yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing perekonomian nasional. Berangkat dari semangat tersebut, Bank Indonesia meluncurkan dua kebijakan yang saling melengkapi dalam memperkuat konsumsi masyarakat, meningkatkan efisiensi transaksi, serta mendorong akselerasi ekonomi digital. Pertama, perluasan kebijakan MDR KRIS 0% untuk transaksi sampai dengan 100.000 pada seluruh kategori merchant. Sementara MDR KRIS 0% pada kategori usaha mikro atau UMI tetap berlaku untuk transaksi sampai dengan 500.000. Dan transaksi ini, kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat. Kedua,
implementasi Kartu Kredit Indonesia sebagai alternatif instrumen deferred payment domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, respon kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsi Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia. Dan ini juga sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini dibangun atas prinsip keseimbangan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi penyelenggara jasa sistem pembayaran dengan tetap menjaga keberlanjutan industri. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pelaku industri sistem pembayaran, asosiasi, penyelenggara jasa pembayaran, switching, peten, serta seluruh mitra strategis Bank Indonesia yang telah menunjukkan komitmen, kepercayaan, dan semangat kolaborasi dalam menghadirkan sistem pembayaran yang bernilai tambah bagi perekonomian Indonesia. Dua kebijakan yang diluncurkan pada hari ini merupakan wujud sinergi yang ditunjukkan dari Bank Indonesia dengan seluruh asosiasi sistem pembayaran. Dan khususnya, perluasan kebijakan MDR KRIS 0% diharapkan dapat mendorong akseptasi dan peningkatan volume transaksi KRIS, memperluas digitalisasi pembayaran pada berbagai segmen usaha, serta pada gilirannya mendukung peningkatan aktivitas ekonomi dan belanja masyarakat. Maka dengan rasa bangga, pada hari ini secara resmi saya meluncurkan perluasan kebijakan MDR 0% yang secara efektif akan diimplementasikan pada 1 Oktober 2026 dan implementasi Kartu Kredit Indonesia sebagai sumber dana KRIS baik melalui CPM, MPM, dan TAP pada 17 Agustus 2026. Dan dengan memohon keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersama-sama mempersembahkan dua hadiah kemerdekaan demi memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Semoga langkah ini menjadikan Indonesia semakin berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, selanjutnya kita akan melakukan peluncuran menggunakan gawai yang telah disediakan. Mohon izin kami pandu dalam 1, 2, 3. Transaksi KRIS dengan KKI. Mari kita sambut dengan tepuk tangan dan lambaian bendera merah putih yang meriah. Hadirin selanjutnya, guna mengabadikan momen berharga ini, kita akan melakukan foto bersama dengan gaya formal. Satu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan foto dengan gaya
Indonesia dengan mengunjungi booth aktivasi Bank Indonesia yang tersedia. Saya akan membacakan press statement mengenai dua kebijakan yang tadi baru saja diluncurkan oleh Dewan Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan media yang kami banggakan. Bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Bank Indonesia bersama dengan industri sistem pembayaran meluncurkan kartu kredit dan memperluas kebijakan MDR KRIS 0%. Langkah strategis ini merupakan bagian dari respons kebijakan sistem pembayaran yang diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan efisiensi transaksi, penguatan daya saing pelaku usaha, serta percepatan digitalisasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030, Bank Indonesia terus mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Dari sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mendorong peningkatan efisiensi transaksi, perluasan akses pembayaran digital, serta penyediaan instrumen pembayaran domestik yang semakin beragam untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk bertransaksi secara aman, mudah, dan efisien, sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi nasional. Mulai 1 Oktober 2026, Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% yang berlaku bagi seluruh kategori merchant untuk transaksi hingga Rp100.000. Kebijakan ini merupakan perluasan dari kebijakan yang selama ini telah diberikan kepada usaha mikro atau UMI dan kategori merchant tertentu seperti pemerintah, BLU atau PSO, serta donasi nasional. Perluasan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya bagi merchant sekaligus mendorong akseptasi KRIS. Dengan demikian, ekonomi digital semakin inklusif, memberikan manfaat yang semakin besar dan luas bagi pelaku usaha dan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI hari ini meluncurkan Kartu Kredit Indonesia. Industri Sistem Pembayaran Indonesia menghadirkan alternatif instrumen pembayaran dengan mekanisme penundaan pembayaran atau deferred payment secara domestik yang efisien, prudent, dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Pengembangan Kartu Kredit Indonesia juga diarahkan untuk memperkuat serta mendukung pengembangan ekosistem keuangan digital Indonesia. Kartu Kredit Indonesia sebagai alternatif instrumen pembayaran, memperluas instrumen pembayaran yang dapat digunakan masyarakat dan diterima pelaku usaha sehingga turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Kartu Kredit Indonesia dikembangkan secara bertahap untuk fitur secara pembayaran KRIS, online payment, dan terakhir ada kartu fisik. Pada tahap awal, yaitu hari ini 17 Agustus 2026, Kartu Kredit Indonesia diterbitkan dalam bentuk kartu digital sebagai sumber dana transaksi KRIS. Transaksi bisa dilakukan dengan KRIS Scan ataupun KRIS tanpa pindai atau kita kenal juga dengan istilah KRIS Tap. Kami mengapresiasi Asosiasi Sistem Pembayaran ASPI yang telah bersinergi erat untuk mewujudkan Kartu Kredit Indonesia ini. Termasuk juga penyelenggaraan jasa pembayaran atau PJP telah meluncurkan Kartu Kredit Indonesia di tahap pertama, yaitu BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan termasuk juga BSI yang mengembangkan untuk skema pembiayaan syariah. Respons kebijakan ini kami umumkan hari ini dibangun atas prinsip keseimbangan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang tumbuh bagi merchant, dan menciptakan peluang bagi industri dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan pemerintah, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan di industri sistem pembayaran. Langkah ini sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran atau BSPI 2030 dan visi Astacita pemerintah dalam memperkuat peran sistem pembayaran serta penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman media ada pertanyaan, kami buka 3 pertanyaan. Yang pertama adalah paling tidak pangsa masyarakat yang saat ini memang akhir-akhir ini terutama yang digerakkan oleh generasi Z dan generasi milenial pengguna sumber dana kredit ini bisa masuk ke dalam KKI segmen retail ini. Yang kemudian yang terkait dengan kartu debit,
kartu debit itu kita luncurkan di tahun 2018 yang lalu ya di bawah gerbang pembayaran nasional, dan saat ini bisa dibilang sekitar 80% dari berapa? Mungkin sudah turun ya, sekitar 80% kurang lebih lah itu dari jumlah pengguna kartu debit nasional itu menggunakan GPN. Ada pertanyaan lagi? Sejak diluncurkannya QR tahun 2019, kalau boleh saya memberikan informasi bahwa ada e-money, ada debit, dan sumber kartu kredit. Kartu kredit baru terakhir, ya. Namun secara industri sendiri, sebetulnya porsinya pada waktu sebelum diluncurkan, debit mendominasi hampir sekitar 75-80%. Itu kartu debit, kartu kredit hanya 20%. Lalu dengan adanya e-money itu akan signifikan sekali karena e-money mendominasi cukup lumayan sekitar 30%. Tapi pada waktu QR itu sendiri dilahirkan, sekarang posisi QR sudah mencapai hampir 65%. Artinya QR dengan sumber dana e-money dan kartu dana nasabah itu sekitar 65%, dan kartu debit sudah menurun cukup signifikan. Kartu kredit itu sendiri mungkin tinggal 15%, Mas. Jadi kita harapkan dengan kartu kredit KKI ini sudah mulai diintroduce dengan QR, kita harapkan di antara 15% itu mungkin 10% akan pindah. Karena sisanya, karena tiket size-nya tinggi dan biasanya digunakan ke luar negeri, kita harapkan mungkin akan tetap bertahan sekitar 5%. Tapi sisanya diharapkan transaksi dominasi di domestik akan tetap dipertahankan. Demikian, harapannya memberikan gambaran. Masih mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, kalau itu terima kasih. Terima kasih teman-teman media, izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.